Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Nazara Ibn Rahma sebagai Wakil Sekretaris Dua Bidang Kaderisasi PRI. Pada kesempatan program kali ini, saya akan membawakan tema adab pergaulan dengan lawan jenis. Etika pergaulan dengan mahram dan non-mahram. Setelah memahami arti mahram, maka beberapa hukum terkait mahram juga harus dipahami. Sekilas tentang hukum pernikahan yang telah dijelaskan sebelumnya, bagaimana manusia mengawali etika pergaulan pada lingkungan sosial, bagaimana manusia bergaul dengan mahram dan non-mahram dengan batasan-batasan aurat dan pergaulan mereka. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk ke dalam kamar Rasulullah SAW. Ia masuk memakai pakaian tipis, lalu Rasulullah SAW mengalungkan tangannya dengan berkata, "Wahai Asma, sesungguhnya setiap perempuan yang sudah masuk pada masa haidnya tidak pantas dilihat dari tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan." Kiai Husain Muhammad dalam fikih perempuan mencatat bahwa perempuan dalam perspektif fikih aurat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perempuan merdeka atau al-hurrah dan perempuan hamba atau al-amah. Dalam mazhab Asy-Syafi'i seperti dikatakan Al-Nawawi dan Al-Fatih Asy-Syibli bahwasanya aurat perempuan merdeka yakni seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya sampai ke kedua tangan. Al-Muzani menambahkan bahwasanya kedua telapak kaki bukanlah aurat yang wajib. Yang menjadi batasan aurat laki-laki itu juga menjadi batasan aurat bagi perempuan hamba, yaitu perut dan punggungnya juga termasuk aurat. Ulama kontemporer Muhammad Ali Asy'ari menjustifikasi pendapat ulama bahwasanya perempuan hamba sama seperti perempuan pekerja yang sering keluar rumah dan pulang pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apabila diperintah untuk keluar dengan memakai pakaian yang tertutup, maka akan merepotkan dan memberatkan bagi perempuan hamba. Lain halnya dengan perempuan merdeka yang diwajibkan untuk terus di rumah dan tidak keluar rumah kecuali karena urusan mendesak, maka tidak direpotkan dan tidak diberatkan baginya untuk keluar dengan memakai pakaian yang tertutup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya aurat perempuan merdeka selain dalam sholat yaitu semua anggota tubuhnya kecuali muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki menurut aturan. Sedangkan aurat perempuan hamba yaitu seluruh seperti aurat orang laki-laki di antara pusat dan kedua tubuhnya. Selanjutnya, hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Perihal berjabat tangan atau bersentuhan dengan lawan jenis, mayoritas ulama merujuk pada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan, demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan perempuan lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadikan dasar bahwasanya tidak diperbolehkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan Profesor Quraisy dalam bukunya
101. Soal perempuan yang Anda ketahui, halaman 211 mencatat ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW saat baiat, yaitu janji setiap perempuan, beliau tidak menjabat tangan perempuan itu, tetapi Umar yang menjabatnya, karena saat itu Nabi berada di atas bukit Safa, sedangkan Umar berada di bawah. Ini dijadikan dasar oleh mereka untuk diperbolehkannya berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi Rasulullah SAW bukannya tidak memperbolehkan, tetapi alangkah lebih baiknya tidak berjabatan tangan antara perempuan dan laki-laki. Kurang lebihnya mohon maaf apabila perilaku dan perkataan saya yang kurang berkenan di hati penonton, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.